Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sudah ada di segmen terakhir untuk dialog kali ini. Kita ke Pak Bobi. Jadi kalau misalnya dari sisi masyarakat kan aktivitas nelayan juga kan agak terganggu dengan adanya aksi-aksi kapal yang masuk ke perairan kita. Menurut Anda kalau memang koordinasi akan sesulit itu terus-menerus, itu seberapa mengancam untuk kita gitu? Jadi kedepannya berarti kan kita ini sudah harus meredefinisikan ulang siapa itu Coast Guard. Oke. Kalau kayak seperti saat ini. Jadi itu pilihannya sebenarnya sudah jelas bagaimana untuk mengawal kapal nelayan kita dan juga untuk supaya mengusir nelayan-nelayan yang ilegal. Oke. Kalau kita ngelihat fisik pertama, bisa saja kapal TNI AL yang militer dikurang-kurangin dikit, distempel jadi Coast Guard. Oke. Atau bakamlah dikasih wewenang penegakan hukum, distempel inilah Coast Guard. KPLP dibeliin kapal baru bisa distempel Coast Guard. Nah ini semua pilihan-pilihan ini ya kita sampaikanlah ke biar eksekutif yang nanti meramunya bagaimana. Atau memang karena sudah secara organisasi dan kelembagaan sudah ada dibikin seperti joint force atau apa yang itu tadi di kapal yang ini ikut semua fungsi sehingga kalau ada apa-apa masuk ke arbitrase internasional kayak IMO, oh ini beneran emang kapal sesama Coast Guard kok. Nah jadi ini adalah sebenarnya taktis dan strategis aja di lapangan. Tinggal bagaimana pilihan-pilihan itu nanti biar para pakar di eksekutif yang menentukan. Tapi kita sudah bisa mengidentifikasi. Kok udah dikepung sama tentara, kok dia masih belum mau pergi sih? Oh karena dia yakin kalau tentara pasti nggak berani mau nembak. Karena kalau nembak berbeda dengan kasus di Arafura. Kalau di Arafura kapal TNI kita menembak kapal nelayan karena mereka sudah masuk ke teritorial sea kita. Kan jadi kan teritori ada teritori sea, ada contingency, ada ZTE. Nah di ZTE ini dan ini masalah bukan hanya di Indonesia. Ini siasat Tiongkok ini memang bikin pusing banyak tempat karena tidak ada yang siap Coast Guard sebesar Coast Guard Tiongkok. Nah ini yang bisa menjadi bahan untuk kita responnya ke depan. Tetapi apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah betul on the right track. Hanya untuk penajaman supaya bisa lebih efektif mengusir dan menjaga. Nah itu hal-hal yang tadi itu perlu dipikirkan untuk streamline Coast Guard kita itu satu pintu. Oke. Nah ini kan tadi kalau Coast Guard kita satu pintu berarti ya tadi ya balik lagi kinerja atau mungkin koordinasi lah Pak ya, ini memang sangat dibutuhkan. Tapi kalau kita lihat juga ini kan masalah ini juga kadang ada yang dibilang bahwa nelayan-nelayan kita juga belum berani ke sana karena memang medannya yang begitu berat lah. Natuna ini mempunyai ombak yang cukup tinggi. Seperti itu bukan sih Pak Ahmad? Jadi kalau dibilang karena nelayan kita nggak mau ke situ ya iya karena kapal nelayan kita juga mungkin tidak kuat dengan ombak Natuna. Inikah yang memang dimanfaatkan oleh Tiongkok sehingga akhirnya dia berani untuk ya tadi ya mengecoh ya itu berkeliaran di zona ini? Memang untuk bulan-bulan ini gelombang sangat tinggi, terutama di daerah Natuna, itu 4 sampai 6 meter itu. Nah kita selalu merilis untuk aspek keselamatan pelayaran, menunda atau tidak berlayar pada saat gelombang tinggi. Namun sudah ada suatu SOP ke depan, kira-kira seperti apa kira-kira untuk berlayar secara selamat dan aman. Ini selalu kita sempurnakan dan selalu kita evaluasi. Begitu juga peningkatan kualitas SDM, penambahan kapal-kapal tadi, dan ini sudah berjalan. Ke depan insya Allah mudah-mudahan akan ada suatu langkah lebih baik lagi dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini. Baik dengan langkah-langkah koordinasi maupun sinergisitas tadi. Ya, saya rasa juga kalau dengan tim yang kuat, nelayan-nelayan kita juga akan lebih berani juga melawan nelayan-nelayan Tiongkok bahwa ini memang laut kita. Jadi kita juga akan berani gitu loh. Jangan hanya nelayan mereka saja yang berani. Iya betul, lebih aman dan nyaman dalam menangkap ikan ini. Nah ini terakhir mungkin dari closing statement dari Anda Pak Bobi, apa yang memang ini baru Senin besok ya Pak akan dibahas dibicarakan. Kita akan menjadwalkan pertemuan dengan mitra Komisi 1 untuk membahas situasi terkini Natuna. Oke, nah ini yang akan dibahas nanti dari Anda apa yang memang upaya terdekat yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kita ingin memastikan bahwa infrastruktur pengamanan di Natuna itu sudah cukup, baik itu untuk melawan provokasi non militer pun juga kalau ada agresi militer. Itu pertama, infrastruktur kita cukup atau tidak.
kalau masalah sinergitas itu kan pemerintah sudah mempunyai jalannya. Dan untuk roadmap ke depan, karena ini memang berbeda. Kalau dulu memang ada KPLP dan Bakamla itu punya tupoksi yang berbeda masing-masing. Berseberangan. Dengan adanya insiden seperti di Natuna saat ini, dan ini bukan hanya Indonesia, apakah kita mencari solusinya dengan yang itu tadi, dengan yang menjadikan satu atau apa, atau kita beserta negara-negara yang terkena efek dari Tiongkok ini, provokasi Tiongkok, kita akan bersama-sama membuat satu formula sehingga penanganan provokasi-provokasi tersebut juga tidak menyalahi rule of engagement atau hal-hal yang diatur internasional seperti di dalam International Maritime Organization. Oke, Pak Ahmad, maaf ini sebelumnya sebelum closing statement, tapi saya ingin tahu apakah memang tantangan yang dihadapi oleh KPLP saat ini tuh apa sih Pak? Memang kurangnya kapal atau memang kurangnya SDM di situ atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya tantangan selalu ada, tapi apapun kita optimalkan yang ada, kita harus selalu siap. Dari sisi kapal maupun dari sisi SDM. Kita seluruh Indonesia punya anggota KPLP 9.000. Oke, artinya tidak ada tantangan yang sangat berarti sebenarnya sekarang. Tantangan selalu ada, tapi kan selalu kita sinergi, koordinasi, berkolaborasi dengan stakeholder-stakeholder yang lain ini untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. SDM yang ada di tempat lain, kapal yang ada di tempat lain kan bisa kita gabungkan, bisa kita kirim untuk mengoptimalkan kejadian-kejadian yang ada di daerah-daerah tertentu. Oke, tapi kalau ada penambahan kapal lagi itu lebih baik lagi ya Pak ya? Baik, Kalau oke. fisik udah luar biasa. Fisik sudah luar biasa. Kita kan di sana kapal kita udah 9, mereka cuma 2. Tapi kan yang kita pertanyakan, kan kurang gede, kenapa Pak? cuma 2? Kok dia nggak pergi-pergi? Padahal Nah. kita udah lebih besar dari mereka. Nah, Iya. itulah yang perlu siasat dan taktis. Oke, baik, Pak baik. Bobi, Pak Ahmad, terima kasih telah berdiskusi dengan kami siang hari ini.